Namun sebelum kita lebih jauh, saya ingin bertanya dulu kepada Haji Sukri sebagai Ketua Panitia. Dengar-dengar kepanitiaan ini sebenarnya sudah terbentuk tahun lalu ya, malah tahun lalu ya direncanakan, tapi baru tahun ini kemungkinan akan terjadi. Ya. Itu bagaimana itu? Ya benar. Sebenarnya reuni akbar ini kita sudah rancang sejak tahun 2020. 2020? Ya. Oke. Tapi karena waktu itu persis kena pandemik COVID, sehingga kita tunggu tahun berikutnya. Ternyata COVID belum reda. Belum reda. Ya, alhamdulillah 2022 ini COVID mereda dan mudah-mudahan bisa menghilang betul. Yes. Sehingga aktivitas kita semua bisa kembali normal. Oke. Tetapi perubahan komposisi kepanitiaan tidak ada yang berubah dari 2020 sampai 2022 ini. Ya ada 1-2. Ada 1-2. Tetapi pengurus inti, panitia inti tidak ada yang berubah ya. Alhamdulillah ketua tetap definitif sampai sekarang. Oke. Aja. Jadi ternyata kegiatan ini sudah dipersiapkan sejak tahun 2020 sebenarnya ya. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19, 2021 pun juga belum bisa dilaksanakan. Belum bisa. Baru tahun 2022. Oke, saya beralih dulu ke Pak Agung Malik sebagai Wakil Ketua. Sebenarnya apa tujuan dilaksanakan reuni akbar ini? Di kami tentu tujuan daripada reuni akbar ini untuk menjalin silaturahmi dalam hal setiap alumni yang ada di SMP Negeri 1 Baru. Jadi reuni akbar ini terlepas daripada ada kesatuan dalam organisasi itu, memang harus kita bentuk salah satu wadah organisasi Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Baru. Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Baru. Yang ketuanya sekarang ini siapa? Ketuanya adalah Abu Bakar. Pak Abu Bakar ya, Kepala Dinas Keuangan. Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Batu. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan tujuannya silaturahmi. Pak Haji Sukri selaku Ketua Panitia, kira-kira selain silaturahmi, jangan sampai hanya seremonial saja. Apalagi kira-kira tujuan daripada kegiatan ini kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau bisa agak dekat-dekat sedikit dengan mekanisme. Ya tentu kita berharap bahwa reuni ini mempunyai manfaat yang besar ya bagi para alumni, bahkan untuk para keluarganya. Karena nanti bayangan kami akan berkumpul teman-teman saudara-saudara kita alumni SMP 1 yang tersebar di beberapa tempat, berkumpul pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022. Tentu mereka memiliki latar belakang pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Dalam berkumpulnya nanti ini tentu terjadi interaksi, dan mungkin dari komunikasi interaksi itu ada hal-hal yang selanjutnya bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan yang mungkin menguntungkan para alumni. Tetapi bingkai utamanya sebenarnya memang bahwa silaturahim ini yang kita mau bangun. Silaturahim, perasaan senasib sepenanggungan sebagai sesama alumni. Nah, tentu nanti ada output berikut, bahwa nanti ada teman-teman yang mungkin perlu dibantu dan sebagainya, sehingga ke depan itu tadi bahwa kita mau tujuannya lebih besar sesungguhnya, bukan sekedar seremoni kumpul-kumpul. Jadi bukan sekedar seremoni, karena biasa dengar-dengar kalau acara-acara reuni akbar itu ya paling ngumpul-ngumpul, sudah itu tidak ada lagi follow-up-nya. Nah Pak Agung barangkali sedikit bisa menjelaskan sejak terbentuknya IKA Alumni SMP Negeri 1 ini, apa memang ada kegiatan-kegiatan dilakukan selain reuni akbar yang akan direncanakan nantinya ini? Setelah kemarin diadakan musyawarah besar itu, dalam hal ini pembentukan lewat beberapa tim formatur, terbentuklah pada tanggal 4 Juli 2021. Namun perlu juga memang saya sampaikan ke beberapa pihak, karena mungkin ada tanggapan-tanggapan kenapa mesti ada begitu tenggang waktu yang lama dari Mubes untuk pelaksanaan reuni akbar. Nah, yang selama ini kan diselenggarakan itu setelah Mubes itu sedini mungkin diadakan reuni akbar. Nah, yang kedua perlu juga saya sampaikan bahwa setelah adanya terbentuk ini Ikatan Alumni, ternyata banyak alumni SMP Negeri 1 Baru yang ada lintas kabupaten dan lintas
provinsi. Alhamdulillah. Perlu juga barangkali saya tambahkan bahwa tujuan daripada Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Baru ini tentu kita akan nanti ada yang dikatakan seminar yang masih aktif adik-adik kita di SMP Negeri 1 Baru. Lalu kemudian terlepas seminar ada yang dikatakan pelatihan. Oke, saya tidak potong dulu. IKA Alumni ini sudah terbentuk tahun berapa ya? Tahun 2001, 4 Juli tahun 2001. 2001. Nah, sejak 2001 sampai 2022 ini, apa ada kegiatan-kegiatan dilakukan? Katakanlah misalnya hubungannya dengan IKA Alumni dengan sekolah, dengan adik-adik kita atau bagaimana? Katakanlah program-program, apa ada yang sudah dilakukan atau nanti ini mau dirumuskan? Ada kemarin sih waktu suasana Covid itu kita adakan kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu para orang-orang yang tidak mampu, memberikan bantuan. Dan itu adalah partisipasi kontribusi daripada para alumni. Oke, Pak Haji Sukri, kita kembali lagi. Ini acara ini reuni akbar. Apa semua angkatan di SMP ini diundang? Ya, sebenarnya kita berharap semua angkatan berpartisipasi. SMP baru ini kan menurut catatan, menurut data informasi dari pihak sekolah bahwa SMP baru ini sudah mengeluarkan alumni itu sejak tahun 1959. Tapi saya pikir ini sudah tidak ada. Yang menurut data panitia yang ikut berpartisipasi ini yang siap angkatan mulai tahun 1975. Sampai angkatan 2000 ke atas ya. Terus tempatnya nanti di mana dilaksanakan? Di sekolah kita, SMP. Di sekolah kita. Berarti apa muat ribuan orang mungkin diperkirakan datangnya? Ya, memang diperkirakan antara 800 sampai 1000 orang karena yang terdaftar sekarang ada 23 angkatan. 23 angkatan sudah terdaftar. Kalau kita hitung rata-rata 50 orang misalnya satu angkatan, itu akan kurang lebih 1000 orang. 1000 orang. Sehingga memang sangat ramai, sangat teramai ya. Bahkan bisa saja lebih dari itu karena saya lihat animo para alumni luar biasa. Banyak yang sudah menelpon menghubungi akan hadir, bahkan ada dari luar provinsi. Ada di luar provinsi ya. Ada yang dari Jakarta, dari Kalimantan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan persiapan izin dan lain-lain? Apa tidak ada masalah? Ya, alhamdulillah sampai sejauh ini itu memang kami konsen ya bahwa bagaimanapun juga perizinan ini sangat penting ya. Apalagi ini besar orang yang hadir, sehingga yang paling penting itu protokol kesehatan menjadi perhatian utama kami ya. Bahwa ini masih masa pandemik, walaupun kasus mereda, apalagi baru masih sudah 0 kasus, tapi tetap kita mewanti-wanti saudara-saudara kita yang hadir nanti supaya menerapkan protokol kesehatan. Dan panitia sendiri sudah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penerapan prokes ini. Cuci tangan, sanitizer, apalagi Pak Haji Sukri sebagai ketua panitia kan orang kesehatan ya, mantan background pendidikan kesehatan, mantan sekretaris dinas kesehatan baru yang dimutasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semua harus disyukuri. Semua harus disyukuri. Oke, pemirsa, mungkin ada yang ingin mengetahui selanjutnya seperti apa kira-kira susunan acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan nanti pada reuni akbar SMP Negeri 1 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei ya. 7 Mei apa-apa saja. Saya dengar-dengar juga ada artis, tapi nanti kita akan korek dari kedua narasumber kita setelah yang satu ini. Kita break dulu. Oke, kembali lagi ke podcast Bang Elo. Kali ini kita masih bersama dengan panitia reuni akbar SMP Negeri 1 Baru yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei nanti. Oke, kita lanjut lagi Pak Haji Sukri dan Pak Agung Malik. Pertanyaan saya kembali masih kepada Haji Sukri. Kita sekarang berbicara di segmen kedua ini adalah tentang acara. Apa saja sih susunan acara atau rangkaian acara nanti pada tanggal 7 itu? Apa dilaksanakan cuma 1 hari atau bagaimana? Bisa dijelaskan supaya pemirsa atau teman-teman alumni kita yang ada di daerah-daerah lain bisa mengetahui secara persisnya. Jadi panitia ini sudah bekerja keras sampai sekarang. Menampilkan menu-menu kegiatan untuk saudara-saudara kita yang akan datang berreuni,
Jadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 itu kegiatannya mulai pagi, kemudian dilanjutkan nanti dengan kegiatan pelantikan IKA, Ikatan Keluarga Alumni SMP 1 Baruk. Oh, dirangkaikan dengan kegiatan pelantikan. Betul. Pengurus IKA yang baru ya? Pengurus IKA. Oke. Jadi pada pagi hari kita akan jalan santai. Oh, ada jalan santai? Ya, jalan santai. Itu rutenya di mana saja itu? Rutenya sekitar sekolah. Oh, jadi sekitar karena sekolah. kita tetap menjaga tidak terlalu lama berkerumun di luar area, sehingga rutenya itu kita coba tidak terlalu jauh. Paling rutenya paling 1,5 kilo. Jadi sekeliling SMP kita berputar. Perkiraan mungkin 1 jam karena jalan kaki ya, jalan santai. Nah, setelah itu sampai di sekolah, di halaman sekolah, kita akan bersenam ria, senam pagi. Semua diikuti semua seluruh peserta? Diikuti seluruh peserta. Dan menariknya ini bahwa ada beberapa alumni kita yang adalah instruktur senam yang profesional, sehingga jasa mereka yang kita gunakan. Mereka berkontribusi untuk senam. Setelah itu ada acara games ya, ada acara games. Setelah itu acara bebas ya, menyanyi karena siapkan sound system. Oh, jadi ada musik. Ya, ada. Ada grup band apa begitu ya? Bahkan kita hadirkan nanti ada artis jebolan KDI. Oh, ada artis jebolan KDI. Siapa itu kalau boleh tahu? Hikam ya. Oh, Hikam KDI, yang orang baru juga ya? Iya, orang baru. Mungkin alumni SMP Negeri Baru 1 juga? Sepertinya bukan ya. Sepertinya bukan. Oke. Tapi yang jelas dia adalah orang baru. Iya, ada orang baru ya. Oke, mungkin Pak Agung Malik ada yang ditambahkan dari sisi acara? Yang sebenarnya bahwa ikatan daripada alumni SMP Negeri 1 Baru ini setelah musyawarah pada tanggal 25 Januari 2020 kita menginginkan kemarin itu lanjut pembentukan yang sudah dipercayakan oleh tim formatur, namun karena adanya fenomena alam dalam hal ini wabah penyakit COVID, pandemi COVID-19. Lalu kemudian di 2021 itu kita juga ingin menyelenggarakan reuni akbar, tetapi lagi-lagi juga ada yang dikatakan varian baru. Semoga di tahun 2022 ini bisa terlaksana dan sukses. Iyalah, kan ini tinggal beberapa hari saja ini, tinggal lagi 2 hari. 2 hari lagi. Iya. Oke, tetapi tadi disampaikan oleh ketua bahwa jangan mengabaikan persoalan izin ya, karena kegiatan ini tidak bisa terlaksana apalagi melibatkan banyak orang. Jadi memang secepatnya sudah ada koordinasi dengan tim gugus? Sudah. Rekomendasi sudah ada. Tapi dengan aturan yang sangat ketat ya. Dan kami membuat pernyataan bahwa panitia bersedia menjaga prokes yang seketat mungkin demi kesehatan bersama. Kalau gitu mudah-mudahan tidak ada masalah. Karena saya lihat juga tadi waktu Lebaran Idul Fitri kemarin kan lapangan juga sudah dipenuhi oleh banyak orang. Dan itu tidak ada masalah. Sepanjang tetap prokes ya, bawa masker, cuci tangan sebelum masuk, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Nah, kita masih kembali di susunan acara. Tadi kalau saya dengar di susunan acara ini belum ada hal-hal yang sifatnya ini kan masih olahraga, kemudian hiburan seni, kemudian pelantikan. Tidak ada semacam kebersamaan alumni IKA ini untuk memberikan sumbangan atau sesuatu kepada sekolah? Atau ada. Jadi pada malam hari di acara pemberian cenderamata kepada guru-guru kita yang sudah pensiun, itu kita agendakan. Bahkan ada juga sumbangan-sumbangan ke sekolah dalam bentuk barang. Mungkin ada yang menyumbang komputer, ada yang menyumbang kipas angin ya, tergantung kondisi. Karena beberapa angkatan perwakilannya sudah mengamati sekolah apa yang dibutuhkan, dan mereka ada yang menyiapkan, beberapa angkatan menyiapkan untuk memberikan sumbangan ke sekolah kita. Jadi ada pemberian cenderamata. Jadi ada pemberian cenderamata dan cuma belum jelas ya apa-apa saja misalnya. Ya, itu kejutan nanti nah, mungkin nanti kejutan untuk sekolah. Jadi halo, sekedar informasi buat guru-guru kita di sekolah bahwa nanti dirangkaikan kegiatan ini juga ada pemberian katakanlah bakti daripada alumni kepada sekolah ya.
bisa mungkin komputer atau apa yang jelas bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan untuk adik-adik kita kan. Selain itu kegiatan apa lagi mungkin Agung bisa menambahkan? Yang pastinya bahwa terkait masalah kegiatan daripada reuni akbar ini mulai dari pagi jam 7 itu diadakan gerak jalan santai, lalu kemudian senam kesegaran jasmani. Pada malam hari itu prosesi pelantikan dan ramatama. Terlepas daripada itu, saya tambahkan sedikit bahwa tetap ada cenderamata dari masing-masing alumni. Terlepas juga masing-masing alumni ada alma mater untuk para purna bakti SMP Negeri 1 Baru dari Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Baru. Oke, siapa nanti yang akan melantik pengurus IKA? Salah rencananya Bupati Baru. Oh, Bapak Bupati Baru ya. Beliau sudah dihubungi? Sudah berkenan hadir. Konfirmasi lebih dulu. Oke. Jadi pemirsa, kalau kita dengar tadi susunan acara atau kegiatan-kegiatan dilakukan, itu ya memang kelihatannya masih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan-kegiatan hiburannya. Jadi ada olahraga, kemudian ada hiburan, ada musik dengan menghadirkan artis, dan mungkin ada juga semacam kegiatan bakti kepada alumni, kepada sekolah, tapi itu masih dirahasiakan karena kembali kepada angkatan-angkatan masing-masing dan belum dirinci apa saja ya. Tapi yang jelas itu ada kan? Ya, bahkan pada hari Jumat lusa kami tadi baru selesai rapat, kita akan melakukan bakti sosial, kerja bakti untuk bersihan sekolah pada hari Jumat pagi. Itu bagian dari reuni ini. Bahwa kita merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan kerapian sekolah kita, apalagi kita menggunakan untuk reuni. Dan setelah itu juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah bahwa kami akan berusaha menjaga taman-taman tidak rusak, bunga-bunga tidak rusak, dan bersihan tetap kembali bersih setelah acara ini. Misalnya saya ke Jakarta, oh ada alumni SMP di sana, ada Istanbul, gitu, ada kontaknya, kan? Itu. Bagaimana itu, Pak Gu? Sudah. Artinya kita beberapa panitia ini, utama panitia inti, sudah memikirkan itu dan mencoba sekarang mengidentifikasi siapa-siapa alumni kita, di mana, kerjanya apa. Bisnisnya apa dan sebagainya, itu kita coba. Kemudian ini nanti menjadi sumber informasi bagi teman-teman lain. Itu yang saya maksud tadi, bahwa silaturahim ini tidak hanya berhenti pada acara seremoni reuni, tapi sangat mungkin berlanjut pada kolaborasi kerjasama selanjutnya. Bahwa mungkin di luar sana, di Kalimantan misalnya, ada alumni SMP Negeri 1 Baru yang punya perusahaan, owner apa dan sebagainya. Sementara ada keluarga alumni yang membutuhkan pekerjaan, itu mungkin nanti IKA SMP Negeri 1 Baru bisa memfasilitasi untuk misalnya masukkan sebagai karyawan dan sebagainya. Saya kira itu manfaat-manfaatnya. Jadi tapi sejauh ini sudah ada sekretariat ya? Sementara ini sekretariatnya ada di 212 Jalan Iskandar Unru. Masih sekretariatnya masih di Kedai 212. Masih di Tapi di Kedai 212 itu lumayan. Pertama strategis, yang kedua kan tempatnya juga luas. Paling enak karena kafe, sehingga soal makan minum tidak jadi soal. Tidak ada masalah. Silahkan. Oke, pemirsa, teman-teman sekalian. Jadi kita cukup di sini dulu di season kedua, dan kita masuk nanti di season terakhir, yaitu berbicara tentang bagaimana pembiayaan, kemudian kira-kira apa yang menjadi closing statement, apa yang menjadi harapan-harapan panitia penyelenggara untuk suksesnya kegiatan ini, baik untuk sekarang maupun tentu pasca kegiatan ini selesai. Baik, kalau demikian teman-teman sekalian, kita lanjut lagi pada season ketiga setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi di podcast Bang Elo. Masih tema tentang reuni akbar alumni SMP Negeri 1 Kabupaten Baru yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei tahun 2022. Reuni ini adalah reuni akbar, dan reuni mungkin yang paling ramai karena reuni ini sudah tertunda dari tahun 2020 sejak terbentuknya kepanitiaan ini. Dan dengar-dengar tadi berbagai kegiatan yang dilaksanakan termasuk mendatangkan artis. Nah, sekarang kita ingin tahu
Bagaimana dengan kepanitiaan? Dari mana saja sumber-sumber anggarannya? Karena kegiatan ini tentu tidak bisa terlaksana tanpa ada dukungan anggaran. Nah, bagaimana Pak Ketua? Anggarannya dari mana saja ini Pak Ketua sehingga digagas kegiatan yang sebesar ini? Jadi anggaran ini memang sesuatu yang sangat penting ya untuk terselenggaranya suatu acara termasuk seperti reuni akbar ini. Sumber anggaran ini sesungguhnya adalah swadaya dari masing-masing angkatan, masing-masing alumni. Jadi ada sumbangan, ada berkontribusi perangkatan. Ada juga yang berkontribusi secara perorangan. Jadi oleh karena itu melalui kesempatan ini pada semua angkatan, kepada semua alumni perangkatan yang sudah berkontribusi atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan terkhusus juga kepada perorangan. Terima kasih, kami panitia sangat terbantu dengan bantuan saudara-saudara kita yang menyumbang juga secara pribadi. Mungkin nanti tapi tidak ada dalam bentuk sponsor ya. Sponsor utama katakanlah yang menyumbang sedikit agak besar gitu. Ya sponsor dalam arti lembaga atau perusahaan tidak ya. Tidak ada ya. Jadi sumbangan pribadi saja. Sumbangan pribadi dari itu pun juga dari alumni. Dan ada yang cukup besar. Mungkin nanti saya kira tidak usah disebutkan di belajar di sini. Seberapa kali disebut namanya. Yang jelas adalah dari alumni yang sedikit. Ada. Oke, Pak Agung, mau ditambahkan Pak Agung menyangkut masalah dana? Yang pastinya semua partisipasi ini murni daripada alumni SMP Negeri 1 Baru. Tidak satupun ada sponsor dari luar, baik dari para pengusaha secara individu maupun secara kelembagaan. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sumbangan-sumbangan atau sponsor dari orang-orang katakanlah mau maju jadi calon bupati atau apa? Politik-politik begitu tidak ada ya? Tidak ada, karena memang kita hindari ada keberpihakan. Kenapa dihindari? Kan duit itu. Yang pastinya kita akan ada program ini, progres ke depan, kita jauhkan daripada interest politik. Tapi ada yang mencoba ingin membantu? Tidak ada. Tapi memang juga tidak ada ya. Oke, kalau begitu no problem lah, tidak ada masalah kalau begitu ya. Tadi sampai pada hari ini tidak ada masalah dalam persoalan anggaran dana. Alhamdulillah. Tidak ada. Masih bisa diatasi. Kalau masih bisa diatasi sebenarnya belum memuaskan juga kalau karena seperti itu. Kalau bicara barangkali bisa kesempatan ini menghimbau kepada teman-teman, ini masih ada 1 hari ini. Iya, sebenarnya kalau bicara cukup atau tidaknya anggaran kan tergantung juga volume pekerjaan. Tergantung item acara dan sebagainya. Tentu kita menyesuaikan dengan budget yang tersedia. Dan kita sudah beberapa kali mencoba merevisi RAB menyesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia. Paling nanti biaya yang terbesar juga itu biaya konsumsi untuk gerak jalan itu luar biasa itu kalau ribuan orang. Jadi strategi kita ini dan kita sudah sepakat semua dengan angkatan. Kembali lagi perangkatan. Iya betul. Sebenarnya ini pertemuan kita, rapat kita ini maraton. Hampir selama 2021 ini barangkali sudah lebih dari 10 kali kita rapat, apakah itu antar panitia ataukah kita berkoordinasi dengan perangkatan. Ini sesuatu yang sangat berat sebenarnya, berkoordinasi perangkatan untuk menggalang pendanaan ini. Jadi konsumsi misalnya gerak jalan santai itu masing-masing angkatan menang. Masing-masing angkatan. Begitu juga nanti pada saat Ramatama dan sebagainya. Jadi kita sudah komitmen dengan Jadi angkatan. Sebenarnya kalau begitu ringan ya, karena dibagi per angkatan. Makanya kami panitia ini sesungguhnya sangat bersemangat juga karena support dukungan dari angkatan-angkatan ini, para alumni ini luar biasa. Mereka mau bersusah payah juga mengkoordinir masing-masing angkatannya untuk konsumsi dan sebagainya. Sehingga panitia konsentrasinya itu pada penyiapan acara di SMP itu. Sebenarnya saya juga ingin berpartisipasi, tapi saya tidak tahu angkatan saya sudah angkatan yang keberapa. Pak Agung, kira-kira kalau saya angkatan berapa itu Pak Agung? Saya seleting di Sundra saya. Bagi lo 84 ya. Kalau seleting dengan Andi Sundra. Iya, saya satu kelas dengan Pak Basri. Pak Basri yang lantas di Maros. Basri Swandi. Sesuai dengan sepengetahuan karena saya aktif datang di admin SMP Negeri 1 Baru. Ya, kalau memang letin dengan Andi Sundra itu
alumni 1984. 84 ya. Sama dengan Pak Istanbul di Kalau Pak Agung Jakarta. sendiri letting berapa? Saya letting alumni tahun 1986. 86 berarti. Haji Sukri? Kalau saya 88, angka cantik ya. Angka Jadi salah satu uniknya juga RW ini ketua panitianya angkatan 88. Angkatan 88. Nomor 8 itu bisa dibentuk ke angka berapa pun bisa. Iya. Jadi Oke, berarti tidak ada masalah kegiatan ini jalan, izin alhamdulillah. Kemudian persoalan budget juga tidak ada masalah. Nah sekarang kira-kira apa yang mau disampaikan sebagai harapan-harapan terhadap kegiatan ini, himbauan-himbauan atau katakanlah kepada alumni atau kepada pemerintah, mungkin ada. Saya kasih masing-masing dulu, mulai dari Pak Agung dulu, Pak Agung, atau mungkin masih ada yang mau disampaikan. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Ya. Pastinya kami daripada panitia Reuni Akbar SMP Negeri 1 Baru mengharapkan kepada teman-teman semoga bisa maksimal kehadirannya sehingga betul-betul pelaksanaan penyelenggaraan daripada Reuni Akbar SMP Negeri 1 Baru ini bisa spektakuler dan bisa sukses atas motivasi semua para alumni. Oke, saya tanya dulu sebelum pindah ke Haji Sukri. Menurut Pak Agung Malik, guru yang paling berkesan untuk Anda selama di SMP siapa? Kalau saya secara pribadi ya, bukan secara perkelas, itu Haji Madinawero. Haji Madinawero, kenapa? Uniknya dia itu karena kadang dia keras, kadang juga dia lembut. Kadang keras, kadang memang lembut. Karakternya sudah seperti itu sehingga kami juga kadang betul-betul ada motivasi karena ya? ada kedisiplinan beliaunya itu sehingga kami termotivasi masuk kelas. Tanpa ada Pak Midemero pada saat itu kayaknya kami kurang termotivasi. Ada bimbingan belajar sama beliau. Pernah digunting rambutnya sama Pak Madinawero? Ya? Pernah digunting rambutnya? Tidak? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. disiplin. Oh, disiplin ya. Jadi di ruangan ini ada juga Ibu Hesti. Ibu Hesti, guru yang paling diingat siapa? Pak Bambang. Oh, berarti dia letting muda memang karena ingat sama Pak 88 ya. Oke. Haji Sukri siapa? Sebenarnya banyak yang berkesan ya, karena saya masih banyak mengingat itu gaya-gaya guru dengan kadang-kadang celoteh-celotehnya, teguran-tegurannya. Ya seperti misalnya Pak Haji Mani, guru matematika. Sering kalau kita disuruh mengerjakan soal matematika tidak tahu, itu disebut dompala atau parlelu. Sampai sekarang itu masih teringat. Dan saya berharap beliau nanti hadir betul di acara reuni kita ini. Kemudian ada enggak guru-guru yang biasa mengajak kita untuk tanam padi? Enggak ada? Kalau di SMP enggak didapat ya? SMP kayaknya tidak pernah kalau di SMP. Jarang lagi ya? Di SD waktu itu. Oh, SD. Oke, saya sudah lupa. Tetapi guru-guru SMP kita kemarin kan memang. Kalau saya ditanya waktu SMP siapa yang paling berkesan? Kepala sekolah saya, Pak Patawari. Oh, Bapak. Ya, karena kadang kalau saya tidak masuk sekolah, saya nginap di rumahnya kalau malam sama anaknya itu ada ya. Paginya saya masih main-main padahal masuk sekolah, pas didapat, waduh dihukum juga sama Bapak. Padahal tadi malam menginap di rumahnya. Iya. Oke. Tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Closing statement, silakan. Ya. Pak Agung. Sedikit saya ingin tambahkan. Closing statement ya, terakhir ya. Bahwa sesungguhnya kami menginginkan khususnya para guru purna bakti bisa juga hadir secara maksimal, karena bagaimanapun juga selama saya 36 tahun lepas daripada bangku SMP, tentu juga kami menginginkan bagaimana wajah daripada guru purna bakti. Semoga bisa maksimal kehadirannya pada tanggal 7 Mei 2022 dalam penyelenggaraan Reuni Akbar dan pelantikan IK SMP Negeri Akbar. Selanjutnya Pak Haji Sukri. Ya, semenyambung dari Pak Agung, saya juga sangat berharap kepada seluruh alumni untuk hadir pada reuni kita ini, dan bahwa pada reuni ini status pekerjaan, jabatan itu lepas bahwa kita semua sama. Oleh karena itu kepada saudara-saudara saya baik itu senior, letting ataupun junior, saya harap dimanapun siapapun
mari kita bersama-sama di reuni ini, mengenang masa-masa sekolah dulu, canda tawa kita, suka duka kita, dan sebagainya. Mari kita sama-sama kita betul-betul bersilaturahim tanpa melihat status, jabatan, pekerjaan, dan latar belakang. Jadi kita Anda adalah alumni SMP. Oke, jadi Anda yang tidak usah terlalu pusing dengan status, karena banyak juga yang malas ikut reuni itu karena status. Itu juga. Jadi pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan di nonton ini, mari ya jangan minder. Kita adalah saudara semua, saudara dari satu sekolah, satu tempat pendidikan yang sama dengan kita. Nasib itu Tuhan yang menentukan. Tentu kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik. Oke, pemirsa, tiba kita di penghujung podcast kita pada malam hari ini, dan tadi sudah disampaikan mulai dari tujuan, harapan daripada kegiatan ini sampai kepada proses perizinan yang sudah berjalan dan acara-acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei nanti sampai pada persoalan anggaran dan panitia. Tentu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, termasuk ucapan terima kasih kepada guru-guru kita. Nah, bertepatan kemarin pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Oleh karena itu kami bertiga menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih kepada guru-guru kita, terima kasih kepada para dosen, guru ngaji kita, termasuk kepada orang tua kita yang sudah mendidik kita hingga bisa seperti ini. Tanpa mereka kita tidak ada arti apa-apa ya. Baik, demikian, terima kasih teman-teman atas segala partisipasinya. Terima kasih Pak Haji Sukri, Dr. Haji Muhammad Sukri SKM MKes. Thank you. Beliau ini adalah sahabat saya yang paling sejati sampai hari ini, dan ya insya Allah kita doakan beliau mudah-mudahan ke depan karirnya semakin bagus. Amin. Kemudian Pak Agung Malik, Presiden Forum Diskusi Kabupaten Baru. Jadi hanya satu yang ada presiden di Kabupaten Baru. Ini Pak Agung Malik ini. Pak Bupati pun kalah ini. Selalu diguyon-guyonkan sama Pak Bupati. Oh, datang presiden kita. Yang pastinya kami juga menginginkan kehadiran daripada Pak Bupati, Pak Ilham Iskandar. Oke, nanti saya hadir. Kalau perlu saya podcast nanti di sana. Boleh. Nanti saya bikin bikin semacam monitoring kegiatan-kegiatan di sana dalam bentuk vlog barangkali ya. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan jangan lupa datang pada tanggal 7 Mei di SMP Negeri 1 Baru karena acara dimulai pagi hari karena ada kegiatan-kegiatan olahraga sebelumnya. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.